Untuk pemateri berikut, yaitu Bapak Heru Erlangga SS, beliau merupakan staf PT Honda Precision Part Manufacturing sejak tahun 2015 hingga sekarang. Beliau juga seorang dosen praktisi di Universitas Komputer Bandung yang kita sebut dengan Unikom. Beliau pun pernah bekerja sebagai Japanese interpreter pada PT Unicam Indonesia dan bekerja freelance di berbagai perusahaan, dan area yang ditangani yaitu manufaktur, business plan, production plan, dan akuntansi, dan serta banyak lagi pengalaman serta prestasi-prestasi beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Kalau begitu, mari saja kita langsung sambut Bapak Heru Erlangga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasama konnichiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, siang, alhamdulillah Bapak. ya. Selamat siang. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya di forum ini gitu. Ini kedua kalinya saya bergabung di webinar hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Eli Sensei khususnya gitu sudah mengundang saya gitu ya di acara kali ini gitu. Dan diberi kesempatan untuk berbagi ilmu gitu ya kepada teman-teman. Saya mah tidak akan bilang mengajar ya, kita berbagi pengalaman saja gitu. Karena sebenarnya saya sama mahasiswa di sini mah cuma beda satu dekade aja gitu. Jadi dari sisi usia mah tidak jauh beda sebetulnya. Oke, kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada Sugiarto Sensei dan Pak Ali ya khususnya gitu sudah mengundang di acara yang luar biasa ini gitu. Mudah-mudahan acara ini selalu diadakan gitu ya, khususnya karena ini kan sangat positif ya gitu, terutama memberikan ilmu-ilmu atau memberikan gambaran gitu ya, kepada teman-teman yang akan lulus khususnya gitu, kemudian yang mungkin masih bingung gitu ya, saya kira-kira kalau misalnya mau masuk ke dunia kerja itu harus melakukan apa gitu. Nah ini kan bisa jadi jarang sekali diberikan di kampus gitu ya. Nah atau kalaupun ada saya yakin pasti diberikan oleh sensei-senseinya, tapi akan lebih asik lagi gitu ya kalau misalnya dibarengi dengan pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan gitu. Baik, saya akan share dulu screen saya dari sini ya. Sebentar. Oke, siap. Nah, nanti di tengah-tnya penjelasan mungkin saya akan ngajak teman-teman ngobrol gitu ya. Jadi kalau misalnya mau menanggapi langsung atau bagaimana, silakan nyalakan saja mic-nya gitu ya, tidak perlu malu-malu gitu. Baik. Senada dengan tema webinar STBAJ ya kali ini ya, tips dan trik lolos interview kerja. Nah, saya kasih tambahan sedikit ya perusahaan Jepang. Kenapa? Karena saya kerja di perusahaan Jepang gitu ya, bukan perusahaan Eropa, bukan perusahaan Cina, tapi perusahaan Jepang. Nah, kebetulan karena mungkin teman-teman juga di sini kan ada yang belajar bahasa Jepang juga ya. Jadi kita fokuskan untuk perusahaan Jepang. Nah, ini tadi sudah dikenalkan ya tadi oleh MC. Jadi saat ini posisi saya bekerja sebagai full time in-house interpreter ya untuk pasangan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya juga saat ini anggota aktif di komunitas interpreter Jepang atau Kijang. Jadi salah satu tim kreatifnya gitu ya untuk divisi humas. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti, saya ingin jadi interpreter gitu ya, boleh nanti ngobrol-ngobrol dengan saya gitu ya. Nanti kita arahkan gitu ya. Barangkali saya punya informasi untuk lawan-lawan di perusahaan Jepang itu bisa saya bagikan gitu ya. Nah, ini saya cerita sedikit gitu ya. Ini pengalaman-pengalaman saya selama bekerja. Jadi posisi saya saat ini saya bekerja di HPPM. Ini kebetulan ada senpai saya juga gitu ya, Eli Sensei pernah bekerja juga di sini gitu. Sebagai orang yang bekerja lebih dulu gitu ya, makanya saya sebut senpai gitu. Nah, kemudian saat ini juga saya menjadi dosen praktisi di Universitas Komputer Indonesia ya. Saya menangani mata kuliah Suyaku gitu atau Japanese atau interpreting. Nah, area-area yang selama ini saya tangani selama menjadi penerjemah itu ada manufaktur, business plan, production plan, kemudian akuntansi dan logistik gitu. Nah, tapi
untuk saat ini sih saya lebih sering fokusnya itu di business plan, production plan, dan logistik gitu. Karena area manufaktur dan akuntansi itu mungkin lebih sering saya tangani dulu ya waktu saya bekerja di Unicam. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya, Unicam itu pabrik pembalut ya, pabrik pembalut dan popok gitu. Jadi jangan aneh kalau saya mah kalau ngomongin popok atau pembalut, saya mah hatam pisan gitu ya, karena udah sering banget gitu lihat area produksinya gitu. Nah, ini tiba-tiba pindah ke Honda gitu ya, yang bikin part mobil gitu. Awal-awal masuk mah benar saya kagetnya gitu. Aduh, dari industri bikin pembalut popok gitu ya, no hararipu gitu, yang memek gitu ya, tiba-tiba sekarang harus masuk ke industri otomotif gitu ya. Wah, ini pengalaman yang luar biasa sekali sih buat saya pribadi gitu. Nah, kemudian ini freelance ya. Jadi saya kadang-kadang kalau misalnya lagi senggang atau saya lagi pingin kibung tengkang gitu ya, lagi pingin cari suasana baru nih gitu. Nah, biasanya saya mencoba cari orderan di luar gitu ya, atau freelance misalnya gitu. Nah, ini area-area yang pernah saya perusahaan-perusahaan yang pernah saya tangani gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke perusahaan Jepang ya, penjelasan dulu perusahaan Jepang. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman nih, kalau dengar kata perusahaan Jepang, apa yang terbesit di benak teman-teman? Perusahaan Jepang tuh kayak gimana sih biasanya? Gimana? Bonafit. Bonafit, oke. Ada lagi jawaban yang lain? Disiplin, Sensei. Disiplin. Disiplin, iya betul, betul sekali, disiplin ya. Benar, perusahaan Jepang itu disiplin gitu ya, terutama masalah waktu gitu. Dan ini juga yang membuat saya benar-benar belajar ya gitu. Saya yang tadinya tuh orangnya nggak terlalu suka jadwal-jadwal kerja yang ketat gitu ya. Tapi dengan bekerja di perusahaan Jepang tuh ya mau tidak mau saya harus belajar disiplin. Ada lagi tambahan yang lain, perusahaan Jepang tuh seperti apa sih? Kaizen. Kaizen, oh suka, sugoi nih. Ya betul, Kaizen. Nah, perusahaan Jepang itu mengutamakan kecepatan dan keakurasian dalam setiap pekerjaannya gitu. Jadi harus cepat dan akurat. Tidak bisa cepat doang tapi tidak akurat gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya seperti itu nanti hasil pekerjaannya itu tidak bagus. Atau kalau barang mah ada NG gitu ya. Kita bikin barang cepat tapi kalau misalnya barang jelek gitu ya, itu tidak bagus gitu. Nah, prinsip utama kalau kerja di perusahaan Jepang itu adalah kita harus bekerja dengan cepat dan akurat gitu. Nah, kemudian ini yang saya suka dari perusahaan Jepang itu menghargai proses dan berorientasi pada hasil gitu. Jadi artinya ketika teman-teman itu bekerja, memulai karir gitu ya. Nah, di situ proses itu dievaluasi juga gitu. Tapi tetap kita dikasih target yang harus dicapai di waktu tertentu gitu ya. Entah itu mungkin harian, mingguan, bulanan atau tahunan gitu. Nah, kemudian, ini mungkin teman-teman pernah dengar ya, Horenso ya. Ada yang pernah dengar istilah ini? Pernah. Ya, pernah. Ya, pernah. Oke, Horenso ya, Hokoku, Sodang, Rendaku. Atau Hokoku, Rendaku, Sodang. Nah, Hokoku itu apa sih? Melaporkan. Melaporkan. Kalau Rendaku apa? Menghubungi. Menghubungi. Baik, kalau Sodang apa Sodang? Konsultasi. Diskusi. Iya, betul. Nah, intinya dari ketiga ini ya, lapor, kontak, diskusi, itu adalah komunikasi gitu ya. Jadi perusahaan Jepang itu mengutamakan yang namanya komunikasi gitu. Karena komunikasi itu adalah kunci dari kesuksesan dari sebuah pekerjaan. Nah, 4 elemen ini itu kalau digabungkan itu adalah hitozukuri atau mendidik manusia gitu. Jadi ini adalah ciri khas perusahaan Jepang yang menurut saya luar biasa gitu ya. Jadi perusahaan Jepang itu hito sodateru. Hito sodateru, sodatsumade sodateru gitu. Artinya mendidik manusia gitu. Jadi kita itu bukan hanya bekerja dapat duit udah selesai, enggak gitu. Jadi kita dididik sedemikian rupa gitu ya, dari level paling bawah sampai akhirnya nanti kita bisa jadi level yang paling tinggi gitu ya. Entah itu mungkin misalnya level supervisor,
manajemen gitu atau manajer gitu ya, atau bahkan top level selevel direktur atau saco gitu. Nah, jadi 4 poin ini tuh adalah mendidik manusia gitu. Atau istilah bahasa Jepangnya ada hitozukuri ya. Atau ada istilah lain jinzai ikusei gitu ya. Intinya itu. Nah, sekarang bagaimana sih caranya masuk ke perusahaan Jepang? Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Coba sekarang bagaimana cara masuk ke perusahaan Jepang? Ada yang tahu? Ini gampang sekali loh jawabannya. Daftar dulu, Sensei. Oke, daftar dulu. Ada lagi yang lain? Melalui lembaga penyaluran Melalui- kerja sih. Iya, betul, bisa. Tapi ada yang paling gampang sebetulnya. Yang paling gampang itu adalah lewat gerbang depan. Jadi kalau misalnya mau masuk ke perusahaan Jepang, itu harus lewat gerbang depan gitu. Kalau misalnya lewat belakang kan kita nggak tahu ya lewat mana gitu ya. Nah, jadi jangan susah-susah mikirnya ya. Saya kalau ditanya gini ya, Pak, cara masuk ke perusahaan Jepang gimana? Saya selalu jawab begini gitu, lewat gerbang depan aja. Kalau lewat belakang saya nggak tahu jalannya lewat mana. Oke. Ya, kemudian, nah ini yang kedua. Ini tadi ada yang menjawab headhunter atau lembaga. Ya betul ya. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ke perusahaan Jepang, itu bisa lewat headhunter. Jadi ini tuh semacam perusahaan penyalur tenaga kerja gitu ya. Nah, ada yang namanya JAC, ada yang namanya OSL Najaya, yang mungkin teman-teman pernah dengar. Ada Persol Kelly ya. Nah, ini salah satu jalur untuk masuk ke perusahaan Jepang. Gitu. Ada lagi yang lain nih. Nah, ini kekuatan orang dalam. Ya, ini yang paling manjur gitu ya, selain lewat gerbang depan, yang paling mudah membuat kita masuk ke perusahaan Jepang tuh ini. Nah, orang dalam itu apa sih? Orang dalam itu ada teman, kenalan, dosen atau guru, atau bahkan orang yang numpang lewat sekalipun itu bisa jadi orang dalam. Gitu. Misalnya nih kita punya teman ya, yang udah kerja duluan di sana, atau senpai gitu ya, atau senior-senior kita udah pernah kerja di sana, atau mungkin junior kita gitu ya. Ya itu bisa jadi orang dalam yang akan membantu kita masuk ke perusahaan itu. Nah, sekarang nih, kan kita mau masuk ke perusahaan Jepang nih ceritanya ya. Nah, berarti kan harus melakukan persiapan melamar kerja. Nah, persiapan melamar kerja itu macam-macam sebenarnya. Ini yang pertama, sebelum teman-teman melamar kerja, pastikan cari informasi mengenai perusahaan yang akan dilamar atau posisi atau profesi yang akan dilamar gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, cari kerja itu ibaratnya cari jodoh. Jadi kita tuh harus kenal nih. Kan kita namanya jodoh kan menjadiin pasangan nih ya. Kita harus kenal dulu nih siapa yang mau dijadiin pasangan kita gitu kan. Nah, perusahaan juga sama. Jadi teman-teman itu harus gali informasi sebanyak-banyaknya. Nah, apa yang harus digali? Yang pertama nih yang paling penting ya, jenis atau bidang usaha perusahaan tersebut gitu. Jadi kita harus tahu perusahaan itu tuh dagangi jualan apa, memproduksi barang seperti apa gitu ya. Jadi produk dan jasa yang dihasilkan, yang dijual itu harus tahu. Kemudian lokasi perusahaannya di mana? Jangan sampainya kita mau melamar nih ceritanya teh. Saya mau ngelamar, kamu mau ngelamar kemana? Oh saya mau ngelamar ke Yamaha gitu ya, misalnya gitu. Tahu nggak Yamaha di mana? Nggak tahu gitu. Tuh susah kalau kayak gitu banyak. Kenapa? Karena nanti pada saat proses interview bisa jadi kita akan diundang datang ke tempatnya. Nah, kebayang dong kalau misalnya kita nggak tahu tempatnya di mananya gitu. Makanya pastikan cari informasi mengenai lokasi di mana perusahaan itu berada. Nah, boleh informasi tambahannya cari juga misalnya di dalam atau luar negeri kalau ada gitu. Kenapa? Karena ini jadi poin penting pada saat teman-teman interview gitu ya. Soalnya gini, kenapa saya menyarankan harus tahu produk sama jasa yang dihasilkan atau dijual. Ini ada kejadian nyatanya gitu. Saya ingat banget waktu ngelamar nih ke KPPM ya, ke Honda gitu. Ada yang ditanya, coba saya mau tanya produknya Honda teh apa? Terus ada yang ikut, yang teman saya tuh ngejawab Mio gitu. Produknya Honda Mio,
saya bingung di situnya, ti iraha gitunya Honda produksi Mio gitu. Apa jangan sampai kita tuh kalau pas wawancara jadi kayak orang ngelawak gitu ya, ditanya apa produknya Honda misalnya gitu, Mio gitu. Oh, produknya Yamaha apa? Indomie gitu ya. Jangan. Jadi pastikan kita tahu betul gitu ya produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan yang akan kita lamar. Nah, kemudian informasinya cari di mana? Itu cari di website biasanya ada. Banyak banget teman-teman bisa tahu. Nah, kenapa teman-teman harus cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai posisi yang dilamar gitu ya. Nah, kita kan harus tahu misalnya nih saya mau melamar untuk posisi Japanese interpreter. Kan berarti harus tahu pekerjaan penerjemah atau Japanese interpreter itu apa. Nah, kemudian kalau saya mau daftar sebagai staf teknik atau misalnya staf akuntansi gitu ya. Nah, itu kan harus tahu kerjaan seorang staf akuntansi itu apa gitu. Buat apa sih kita cari info seperti itu? Yang pertama nih, ini yang saya sampaikan di awal aja ya. Teman-teman itu nanti bisa bikin prediksi kira-kira berapa gaji yang bakal ditawarin gitu. Karena setiap profesi itu pendapatan upahnya itu beda-beda. Nah, dari situ kita nanti bisa ngukur nih. Nah, kemudian minimal teman-teman itu nanti bisa riset dulu dan menyiapkan jawaban gitu ya untuk pertanyaan dari pada saat proses wawancara. Nah, ini yang paling penting juga supaya kita nggak kaget pada saat keterima kerja gitu. Misal kita ngelamarnya posisi A nih, kita tahunya posisi A. Tahunya di tempat ini posisi B, itu banyak soalnya. Contoh judulnya staff IT-nya gitu. Tahunya kita disuruh benerin AC gitunya, benerin mesin fotokopi gitu. Itu ada yang seperti itu gitu. Makanya harus dilihat baik-baik gitu ya, diperhatikan betul-betul gitu. Nah, kemudian ini juga penting ya, modal gitu. Siapkan modal yang cukup. Baik itu dalam bentuk uang mah udah jelas ya, uang mah udah jelas. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan juga gitu. Nah, kemudian siapkan juga skill. Kenapa skill? Nah, beberapa pekerjaan itu akan memberikan syarat gitu ya, kualifikasi tertentu. Misal, kalau Japanese interpreter udah pasti harus bisa bahasa apa? Kalau penerjemah bahasa Jepang udah pasti harus bisa bahasa Jepang ya, kan? Bapak ya? Iya. Nah, Iya, berarti kan benar. biasanya dia akan memberikan syarat JLPT minimal N berapa misalnya gitu. Ada yang N3, ada yang N2, bahkan ada yang mintanya itu langsung N1 gitu. Nah, atau dia punya skill-skill tertentu misalnya menguasai Microsoft Office gitu. Jangan salah loh. Kelihatannya ya sepele MS Office tuh ya gitu. Padahal mah enggak. MS Office itu dalam dan luas sekali itu. Misalnya nih, saya mah jago Excel, wah itu bagus. Saya mah jago PowerPoint, keren. Saya mah jago Word, ngetik-ngetik aja, jangan salah. Ngetik juga ada tekniknya. Word itu bisa banyak fungsi-fungsi yang mungkin kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang saya mah jago Word gitu ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman merasa gitu, saya mah jagonya Word, saya jagonya Excel, saya juga PowerPoint gitu ya. Bagus, tunjukkan aja gitu. Nah, ini yang paling mahal buat saya mah, modal yang paling mahal itu adalah kesehatan gitu. Kita punya duit, ijazah, dokumen lengkap, skill lengkap, tapi nggak sehat mah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya boro-boro mau ngelamarnya gitu. Anu kergering makan istilahnya nggak mungkinnya pergi ngelamar kerja gitu ya. Yang sedang sakit mah gitu. Jadi modal utamanya 4 ini. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman. Latihan wawancara gitu. Meskipun belum tentu ya kita mengirim surat lamaran, mengirim CV langsung dipanggil, tapi latihan mah perlu. Nah, caranya gimana? Cari aja video dengan kata kunci trik lulus wawancara kerja atau tips lulus wawancara kerja. Udah banyak banget. Atau kalau misalnya yang berbahasa Jepang, boleh cari misalnya Mensetsu no Kotsu, misalnya gitu. Atau boleh misalnya Mensetsu Gokaku Hoho, gitu. Boleh cari dengan kata kunci seperti itu.
kemudian disimak, dan pelajari baik-baik. Nah, ini langkah-langkahnya. Cari teman untuk latihan praktik wawancara. Jadi jangan sendirian gitu ya. Kalau bisa mah minta teman atau siapa saja jadi lawannya gitu. Nah, tapi bisa juga latihan dengan diri sendiri. Misalnya nih ya, kita menghadap menghadap kaca gitu ya. Nah, kita lihat nih, perhatiin ekspresi kita pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan misalnya gitu. Nah, boleh juga dengan cara direkam. Jadi direkam proses wawancaranya, kemudian ekspresinya gitu ya. Nanti kita evaluasi nih, saya ekspresinya gimana nih gitu ya, cara ngomongnya enakin nggak gitu ya, atau misalnya mungkin kurang luas, nah itu bisa diperbaiki gitu ya. Kenapa harus latihan? Nah, ini paling penting. Latihan itu berguna untuk melatih manajemen emosi. Supaya apa? Supaya kita tidak dikalahkan oleh rasa grogi. Kenapa sepandai apapun kita ngomong gitunya, sejago apapun kita dalam urusan komunikasi, kalau udah grogi mah tamat riwayatna coy. Jadi itu poin pentingnya gitu. Nah, sekarang nih kita lihat karakteristik lowongan kerja nih ya. Nah, ini contoh ya dari perusahaan langsung. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dari perusahaannya langsung gitu ya, itu ada nama perusahaannya jelas gitu. Staff interpreter bahasa Jepang, PT apa misalnya gitu ya. Nah, kemudian nih, ini yang tadi yang saya bilang, lihat deskripsi pekerjaannya juga jelas gitu. Ya. Nah, ini yang paling penting, kenapa harus dicek juga, supaya apa? Supaya teman-teman bisa terhindar dari penipuan gitu. Karena apa? Banyak sekarang mah lowongan kerja hoax-nya. Cari tanah nawarin lowongan pekerjaan gitu ya. Taunya kita disuruh bayar gitu. Dan saya pernahnya hampir-hampiran itu ketipu gitu dulu waktu melamar kerja ya setelah lulus gitu. Baru masuk gitunya udah disuruh, Pak ini harus bayar 500.000 katanya buat seminar katanya gitu, buat pelatihan. Kan orang mau kerja cari uang apa? Masuk kerja itu kan buat cari uangnya gitunya, buat dapat uang gitu. Nah, iya dititah mayarnya malah disuruh bayar gitu kan liurnya. Nah, kemudian ini harus dicek syarat gitu ya. S1 sastra Jepang, pendidikan bahasa Jepang. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya jurusan teknik industri ngelamar, bisa nggak? Kalau syaratnya seperti ini, boleh nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah, terus ini kan ada tulisannya IPK-nya 3 gitu ya. IPK-nya 3. Kalau misalnya IPK-nya Nasakom, tahu Nasakom? Nasib 1 koma, kira-kira boleh nggak ngelamar di sini? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Bisa ya Bapak ya. Nah, terus di sini kan ada maksimal 30 tahun. Nah, kalau misalnya saya nih usianya sekarang 32 gitu ya, boleh nggak ngelamar ke sini kira-kira? Tidak. Tidak kan? Nah, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman gitu ya. Jadi, saya akan menyarankan jangan pernah pakai pola pikir kalau orang Jepang bilang mah susuganan gitu ya. Susuganan itu jadi berharap sambil nebak-nebak gitu ya. Nggak apa-apa lah, kirim aja dulu lamarannya gitu. Nah, barangkali aja keterima. Jangan. Kalau kayak gitu, itu namanya jikango mudani suru gitu ya. Membuang-buang waktu gitu. Jadi kalau memang misalnya mensyaratkan dia harus mintanya sastra atau pendidikan bahasa Jepang, ya udah lamar aja sesuai syaratnya gitu. Dan di sini kan ada minimal memiliki sertifikat minimal N3. Tapi ada kasus khusus nih. Misalnya gitu ya. Saya jurusan teknik industri, tapi saya punya sertifikat minimal N3, boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh. Iya, boleh. Karena apa? Karena di sini dia mintanya kan staff interpreter. Kalau misalnya ternyata saya punya pengalaman minimal 1 tahun gitu ya, kemudian punya JLPTN 3, selama saya S1, itu saya bisa ngelamar di sini. Nah, kok mintanya S1 sih? Saya kan D3, saya kan SMA. Diskriminasi banget gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu mungkin ya.
Nah, ini penting ya dipahami juga. Beberapa perusahaan itu membuat sistem pengupahan itu dari dari riwayat pendidikan. Misalnya S1 itu angkanya sekian juta gitu ya untuk upahnya. S2 segini, D3 segini, SMA, SMP sederajat segini. Nah, biasanya dilihat tuh dari situ gitu. Jadi belum tentu ya gitu. Contoh misalnya, oh karena saya lulusan sastra Jepang, terus saya jago nerjemahin, itu belum tentu. Tapi kalau saya ngelamar ke sini, itu saya sudah pasti diterima gitu ya, karena saya memenuhi syarat pertama. Gitu. Diterima itu dalam arti kata saya boleh ngelamar di situ gitu ya. Nah, dipanggil wawancaranya mah beda cerita ya teman gitu. Nah, sekarang, ini kalau misalnya lowongan kerjanya dari headhunter. Nah, kalau headhunter, ini nih, kata kuncinya itu selalu seperti ini. Dia ada lowongannya itu atas nama headhunter gitu. Dia ada yang tadi saya sebutkan ya, Persol Kelly Recruitment Indonesia. Nah, kemudian ini nih, saat ini sedang membantu klien kami, katanya, salah satu klien kami, katanya gitu. Nah, kenapa? Karena mereka itu kan penyalur kan, artinya kliennya dia gitu ya, misalnya perusahaan A, B, C itu minta ke mereka untuk mencarikan orang dengan kualifikasi seperti ini. Tuh, dengan kualifikasi seperti ini, nah job desk-nya jelas ya ada gitu. Nah, kenapa sih kalau headhunter itu selalu seolah-olah merahasiakan kliennya gitu ya? Nah, ini karena memang mereka juga ada perjanjian, ada ikatan menjaga kerahasiaan juga. Gitu. Jadi biasanya mereka tidak akan menyampaikan siapa nih kliennya gitu sebelum kita diterima bekerja di sana, atau minimal ada undangan wawancara gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman nanti melamar lewat headhunter, biasakan bertanya gitu. Bertanya yang jelas gitu ya. Jangan sampai nanti ya udahlah yang penting saya tinggal disalurin aja gitu. Nanti kaget gitu ya kalau misalnya tidak bertanya gitu. Nah, ini nih yang paling penting. Ini juga penting ya. Persiapan dan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat wawancara. Nah, kalau wawancara offline ya terutama tatap muka, nah perhatikan ya penampilan ya atau minamidasi namanya gitu. Nih, pakai baju yang rapi seperti ini ya gitu. Jangan pakai celana pendeknya, pakai kolor gitu ya, terus pakai sandal jepit gitu. Jangan. Datang dengan pakaian terbaik kita gitu. Nah, kemudian ini adabnya kalau misalnya wawancara di perusahaan Jepang ya. Ya, ini kalau namanya dipanggil itu respon dengan semangat gitu. Misalnya dipanggil Eni-san gitu ya atau Heru-san gitu ya. Jawab hai gitu. Dengan semangat gitu. Jangan oh iya gitu. Mau benar gitu. Banyak. Kemudian ketuk pintu dulu sebelum masuk ruangan gitu. Jangan nyelonong aja nya. Dan kita mah manusia bukan ayam gitu, bukan kucingnya gitu. Ketuk pintu dulu. Nah, kemudian tunggu yang di dalam mempersilakan masuk. Jadi ketika mereka bilang silakan masuk, nah buka pintu pelan-pelan. Oke, jangan didobraknya. Ini wawancara bukan penggerbegan gitu. Pelan-pelan aja, santai gitu ya. Kemudian beri salam. Cukup kasih salam aja, nggak perlu sambil joget TikTok-nya gitu. Salam aja cukup. Assalamualaikum, selamat pagi, gitu. Selamat siang. Kemudian, ini yang harus diperhatikan juga, jangan duduk kalau belum dipersilakan duduk gitu. Jadi duduk setelah dipersilakan duduk. Nah, itu tadi kalau wawancaranya offline ya. Sekarang kalau online gimana? Nah, ini kalau online, pertama teman-teman pastikan tanya dulu mekanisme wawancaranya. Aplikasi yang dipakai itu apa? Misalnya pakai Zoom, pakai MS Teams, pakai Skype, atau pakai Google Meet gitu ya. Kemudian tanyakan nanti linknya dikirim lewat apa, misalnya jadwalnya kapan gitu. Nah, kemudian pilih tempat yang nyaman dan pencahayaannya baik gitu ya. Pilih tempat yang nyaman ya bolehlah di kamar atau di mana gitu. Yang penting cahayanya bagus gitu ya. Biar wajah cantik sama gantengnya kelihatan gitu. Nah, kemudian pakai outfit terbaik gitu. Jadi outfit terbaik mah sebenarnya kan ini mah fullnya dari atas sampai bawah, atasnya aja lah minimal, bawahnya pakai kolor atau sarung itu nggak akan kelihatannya selama kameranya tidak dihadapkan ke bawah gitu. Jadi kemudian cek koneksi internetnya gitu.
Jadi jangan sampainya kita lagi wawancara gitu, gitu suaranya teh gitunya, gara-gara apa? Gara-gara suara koneksinya jelek gitunya, atau kepotong gitunya. Misal nih kita lagi mau ngomong, misalnya nih, apa job desk kamu sebelumnya? Saya pengontrol dokumen. Gara-gara apa namanya? Koneksinya jelek gitunya, R-nya nggak jelas gitu kan, bahayanya gitu. Atau saya bilang aktivitas ini dilakukan titik cit gitu kan. Kemudian di kalimat berikutnya saya bilang dilanjut gitu ya. Dilanya nggak kedengeran misalnya gitu. Gara-gara si koneksi internetnya jelek gitunya. Nah, itu bahaya. Jadi pastikan kita punya koneksi internet yang kuat dan stabil gitu. Nah, kemudian ini mohon maaf ya, 4-nya jadi 2 kali. Jadi perhatikan gestur tubuh pada saat kita ngomong gitu ya. Pakai gestur tubuh yang santai, luwes gitu ya, tapi nggak terlihat kaku gitu. Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan yang umum sekali diajukan pada saat wawancara. Oke, sekarang teman-teman lihat di sini. Menurut teman-teman, yang paling susah dari 10 pertanyaan ini yang mana? Nomor 7. Oke, nomor 7. Ada lagi yang lain? Nomor 6. 9. Nomor 9. Iya, betul. Sama nomor 8, Sensei. Iya, benar. Nomor 8 ya susah ya. Wah, iya benar. Nomor 3. Walaupun kalau kata saya nomor 10 yang paling susah tidak. Coba ditanya, tapi saya disuruh nanya gimana coba ini. Apakah ada pertanyaan? Cina gitu. Dah kita mah pengennya kan ditanya, tinggal jawab aja nya. Ini suruh nanya gitu. Ini susah sebenarnya. Nah, ini nih yang harus diperhatikan nomor 2, 3, 4, 8 dan 9. Ini kaitannya sama tadi kenapa saya menyarankan teman-teman harus mencari informasi karena ada pertanyaan ini nih. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Terus mengapa Anda melamar ke sini gitu? Jangan sampai dijawabnya, kenapa kamu ngelamar ke sini? Cuma iseng, Pak gitu. Jangannya gitu. Jangan pernah menjawab begitu. Nah, yang nomor 4 itu biasanya kalau kita udah punya pengalaman kerja di tempat sebelumnya. Nah, itu nanti teman-teman akan ditanya seperti ini, mengapa Anda keluar dari perusahaan sebelumnya? Nah, kalau ini saya akan menyarankan jangan pernah menjawab hal-hal yang kaitannya kayak misalnya gini, saya dulu keluar dari perusahaan itu karena saya ribut sama atasan saya, karena saya berantem sama teman saya. Jangan pernah menjawab seperti itu meskipun mungkin kenyataannya begitu. Atau memberikan jawaban-jawaban yang menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya, itu jangan. Karena itu akan membuat kita itu dituduh juga gitu. Wah, kalau orang ini saya terima, dia bakal ngomongin perusahaan ini. Kalau misalnya saya terima orang ini, yang ada dia bakal ngejelek-jelekin perusahaan ini gitu, kayak gitu. Nah, bagaimana kuncinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Nah, kita bahas nggak semuanya ya. Nomor 2 udah jelas ya tadi, cari informasi. Nah, yang nomor 3 nih, mengapa Anda melamar di perusahaan kami? Itu jangan pernah menjawab cari uang atau cari pengalaman gitu ya. Kerja cari uang itu atari mae. Kerja cari pengalaman itu atari mae gitu ya. Atari mae na koto o iwanai hoga ito mas. Kalau mau jawab aja pakai jawaban yang klise tapi rada-rada keren gitu ya. Ingin meniti karir dan sukses bersama perusahaan ini gitu. Atau saya menyukai prinsip perusahaan ini gitu ya. Misalnya nih, dia punya prinsip menghormati manusia gitu ya. Nah, saya suka sekali dengan prinsip itu dan saya ingin belajar berkembang gitu ya bersama perusahaan ini gitu. Nah, kemudian tapi ini juga poin pentingnya, jangan belajarnya yang ditekankan. Kenapa? Perusahaan itu bukan sekolahan. Bukan tempat belajar. Perusahaan itu tempat cari uang gitu ya. Jadi jangan belajarnya yang ditekankan. Saya ingin maju, berkembang gitu ya, dan sukses bersama perusahaan ini gitu. Nah, nomor 8 boleh dijawab begini, kenapa kami harus menerima Anda? Jawab aja, saya memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sebutkan, misalnya nih, dia butuhnya staf IT gitu ya. Saya bisa menguasai pemrograman apa gitu ya, saya bisa komputer, saya bisa maintenance komputer atau apa gitu.
Atau misalnya Japanese interpreter, ya jawab aja, saya bisa bahasa Jepang gitu. Kemampuan bahasa Jepang saya di level N1 misalnya gitu. Saya juga bisa bahasa Inggris misalnya. Nah, kalau ditanya berapa gaji yang Anda minta, nah ini juga sebenarnya agak-agak susah ya. Terutama buat fresh graduate gitu. Nah, kalau buat fresh graduate, saya akan sarankan jawabannya begini. Saya akan tunjukkan kinerja dulu dan perusahaan akan memberikan harga yang pantas gitu. Atau lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman riset dulu. Misalnya nih, udah tahu ya penempatannya itu di daerah Bekasi misalnya gitu. Nah, di Bekasi biaya hidupnya berapa? Dihitung dulu. Baru nanti kita sesuaikan kira-kira kalau saya kerja di Bekasi, berapa gaji yang harus saya terima nih gitu. Nah, ini juga teman-teman harus tahu ya gitu. Realita pasca lulus ya nanti gitunya. Katanya nih ya, sarjana itu mudah dapat kerja katanya. Padahal mah tidak semudah itu, Ferguson. Meskipun kita sarjana itu belum tentu dapat kerjaan dengan mudah gitu ya. Kemudian katanya kalau sarjana IPK-nya besar, nanti pada saat kerja gajinya gede, cina gitunya. Wah, padahal mah tidak semudah itu, Ferguson. Kemudian nih ya, nih kalau kita masuk ke dunia kerja gitu ya, wah nanti teman-temannya teh asik gitu ya, enak diajak ngobrol. Padahal mah sebenarnya dunia kerja itu ibaratnya Jurassic Park gitu. Isinya tuh dinosaurus yang kita tuh nggak tahu jenis-jenis apa aja gitu ya. Nah, ini kunci untuk masuk ke dunia kerja nih yang harus teman-teman persiapkan selain tadi kekuatan orang dalam. Berbuat baik, akrablah sama teman-teman kalian gitu ya, sama senior, sama dosen, sama guru. Kenapa? Bisa jadi mereka itu nanti akan merekomendasikan teman-teman untuk kerja di tempat dia bekerja, atau mungkin di tempat dia yang dulunya tempat dia kerja gitu ya, atau dimanapun itu gitu, atau minimal ngasih informasi gitu ya. Itu kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam tuh yang bukan cuman ini ya, oh saya punya keluarga di perusahaan itu gitu ya, biar nanti saya nitip lamaran aja. Enggak cuma itu gitu. Dan skill di sini apa? Skill yang memang dibutuhkan oleh perusahaan dan pemberi kerja gitu. Jadi teman-teman, kenapa saya akan sampaikan cari informasi supaya teman-teman tahu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau di dunia kerja gitu. Kemudian ini yang paling penting, attitude, akhlaknya gitu. Sepinter apapun kita, sepandai apapun kita, kalau nggak ada akhlak itu nol nilainya di masyarakat. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga tidak puas.